Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah pertanian lingkungan atau sektor di HKBP Mempawah. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada kesempatan yang berbahagia ini tertulis dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 15, dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan dari filsafat Batak yang mengatakan marsia minaminan songon lapak nigaol, marsi tukol-tukolan songon suhat di robean. Ini merupakan sebuah filosofi atau falsafah yang mengetengahkan suatu produk kesatuan yang saling mendukung satu dengan yang lain, saling menolong, saling membantu dalam kerangka mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam suatu kumpulan atau dalam suatu hubungan antar masyarakat. Ini sangat penting karena dengan marsitu kol-tukolan, marsia minaminan, marsian juan-juan akan memungkinkan sebuah tujuan dan visi bersama dapat terlaksana. Oleh karena itu, yang lemah sudah sewajarnya harus ditolong oleh yang lebih kuat. Mereka yang memiliki kekuatan mampu untuk menopang setiap orang yang di dalam kelemahan. Dalam ikatan emosi yang demikian, maka akan memungkinkan sebuah suasana hubungan yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Untuk itulah, di dalam proses saling melengkapi ini dibutuhkan adanya ikatan batin, emosi, dan suasana hati yang saling menerima, saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Saling menerima merupakan sesuatu hal yang begitu sederhana, di mana setiap orang harus melepaskan sekat-sekat pembatas di dalam hubungannya di antara sesama. Bila setiap orang tidak mampu melepaskan batas-batas keegoan, kesombongan, ataupun apa yang ada pada dirinya, maka mustahil akan terjadi suatu hubungan yang baik, harmonis di tengah-tengah suatu kumpulan. Itu sebabnya dalam firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini menyatakan supaya tercipta sebuah persatuan, kesatuan, dan keharmonisan di dalam sebuah persekutuan, di dalam sebuah masyarakat, bahkan di dalam sebuah keluarga, maka setiap orang haruslah menerima satu dengan yang lain.
menerima keberadaan orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mungkin menerima kelebihan ataupun sesuatu yang enak-enak itu sangat gampang, sangat mudah. Tetapi bagaimana kita mampu menerima kehadiran orang lain meskipun kita merasa tidak sependapat dengan dia, tidak sevisi dengan dia, bahkan kita tidak menyukai perangai dan juga perbuatan dia. Sebagai orang Kristen, maka kelebihan kita adalah di sini. Bila kita mampu menerima keberadaan orang lain tanpa harus memiliki syarat tertentu di dalam sebuah komunitas. Misalnya di dalam setiap perjumpaan kita bisa bergaul, berteman dengan siapa saja. Kita harus pandang dia, apa agamanya, apa sukunya, dari mana asalnya, bagaimana kedudukannya. Tidak demikian. Justru kita menolong, kita menerima orang lain sebagaimana adanya, seperti kita juga membutuhkan keberadaan orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan inilah yang menjadi sebuah fokus, menjadi suatu fokus ke depan dalam membangun kebersamaan, terciptanya hubungan yang harmonis, seimbang dalam persekutuan, baik di tengah keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap orang harus menerima satu dengan yang lain. Kita tahu kita ini berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi terimalah setiap orang dalam segala kekurangannya, sebagaimana Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus, Allah sendiri menerima kita menjadi anak-anaknya. Padahal kita adalah manusia yang berontak, yang melakukan banyak hal yang tidak berkenan kepada Allah, yang mendukakan hati Tuhan, yang selalu berpaling dari Tuhan, yang banyak melakukan dosa dan kejahatan. Tetapi Tuhan menerima kita. Tuhan mengampuni kita. Tuhan mengasihi kita. Lantas, bila kita tidak mau menerima kehadiran orang lain, tidak mengasihi orang lain, tidak mengampuni orang lain, tidak memaafkan orang lain, tidak menolong orang lain, bagaimana Tuhan mau mengasihi kita bila kita juga tidak mengasihi orang lain? Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah setiap keberadaan orang lain sebagaimana Kristus telah menerima kita menjadi anaknya, menjadi bagian dari kerajaan Allah yang adalah untuk kemuliaan Allah. Dan tentu ini bukan pekerjaan yang mudah, karena setiap orang harus menempatkan dirinya menjadi orang yang rendah hati, orang yang mau hidup di dalam kebersamaan, yang saling melengkapi satu dengan yang lain tanpa membeda-bedakan. Sebuah persekutuan, sebuah kumpulan, sebuah organisasi, sebuah hubungan akan tercipta, akan terjalin bila senantiasa hidup di dalam kasih. Hiduplah di dalam kasih. Yang lemah itu patut dibantu oleh yang kuat. Yang lemah kemudian menyungut-nyungutkan kelemahannya. Yang kuat tidak membanggakan oleh karena kekuatan dan kelebihannya, tetapi semua melakukan itu atas dasar kasih, karena Allah telah mengasihi kita dan kita juga patut mengasihi sesama manusia. Tujuannya hanya satu, supaya kita menjadi orang yang terberkati, karena kita sudah menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Karena Tuhan senantiasa mencurahkan anugerah dan rahmat-Nya bagi kita, sehingga dengan itu semua kita beroleh sukacita, kita beroleh damai sejahtera, dan semuanya itu adalah menjadi kesaksian dalam mewujudkan kabar sukacita tentang kerajaan Allah di tengah-tengah seluruh dunia ini kepada semua bangsa yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus.
Semoga kita diberkati melalui perjumpaan ini. Tuhan memberkati.